Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Amma ba'd. Al-Imam Al-Juzari rahimahullahu ta'ala yaqulu faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Imam Al-Juzari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Fasal ini menjelaskan tentang waktu yang dilarang melaksanakan salat pada waktunya. Yang pertama, sebelum kita membahas ini harus menjelaskan jenis salat. Ada beberapa jenis salat. Yang pertama, salat yang punya waktu. Sudah diberikan waktunya dari Rasulullah SAW, ada waktunya. Berarti salat dilaksanakan pada waktu itu. Ini yang pertama. Yang kedua, salat yang punya sebab. Tidak ada waktunya tertentu, tapi ada sebabnya. Ketika terjadi sebab, berarti melaksanakan salat. Berarti ada yang ada waktunya, ada yang ada sebabnya. Ada salat yang tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Kemudian salat yang ada sebab, sebabnya ada 3. Sebab yang terjadi sebelum salat. Berarti salat dilaksanakan setelah sebabnya. Sebabnya dulu, baru salat. Yang kedua, sebab yang terjadi atau salat yang kita laksanakan ketika sebabnya terjadi. Sebelumnya tidak boleh, setelahnya sudah tidak sah juga. Hanya dilakukan salatnya ketika terjadi sebab itu. Kemudian yang ketiga, ada salat yang sebabnya itu setelah salat. Berarti salatnya dulu baru sebab. Maka berarti kan ada salat yang punya waktu. Sudah ketika masuk waktunya boleh melaksanakan salat ketika masuknya waktunya sudah masuk. Kalau keluar waktunya boleh diqadha. Itu sudah kapan saja masuk waktunya itu kan sudah boleh melaksanakan salat. Kalau waktunya sudah keluar berarti salatnya diqadha. Yang ada sebabnya, yang ada waktunya seperti salat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan ada waktunya. Salat duha ada waktunya. Qabliyah, ba'diyah ada waktunya. Salat tarawih ada waktunya. Salat Id ada waktu. Salat witir ada waktunya. Berarti salat yang sudah diberikan waktu itu boleh dilaksanakan kapan saja. Kenapa? Karena melaksanakan salat ketika masuk waktunya, di dalam waktunya itu namanya ada. Kalau sudah di luar waktunya, maka namanya apa? Qadha, boleh. Baik itu kan dalam waktu yang 5 ini atau tidak. Kemudian salat yang ada sebabnya, yang pertama salat yang sebabnya itu kan dulu. Berarti sebab baru salat. Seperti sunat wudu. Berarti sunat wudu sebabnya apa? Sebabnya wudu. Berarti sebabnya itu kan sebelum salat. Sebabnya dulu baru salat. Itu namanya sebab mutaqaddim. Yang sebabnya itu kan sebelum salat. Ada salat yang sebabnya langsung barengan dengan salat. Berarti sebabnya sama salatnya itu kan dalam satu waktu. Ya. Seperti salat gerhana. Sebelumnya tidak boleh. Ya, nanti gerhana jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 saya sudah tidur. Saya mau salat dulu. Tidak bisa. Nah. Atau sudah lewat. Gerhana sudah selesai, sudah habis. Nah. Subuh tadi malam jam 9 ada gerhana. Oh, saya enggak salat. Boleh saya qadha? Tidak bisa diqadha. Nah. Hanya bisa dilaksanakan ketika sebabnya ada. Seperti salat gerhana. Kemudian salat yang sebabnya mutaakhir atau di belakang.
Seperti apa? Seperti sunnatul safar. Sunnahnya sebelum safar kita sunnah salat 2 rakaat. Sebelum safar. Berarti kan salatnya dulu baru safar. Nanti ada yang sebabnya itu kan belakang. Sunnahnya dulu baru sebabnya. Kemudian salat yang tidak ada sebabnya, tidak ada waktu. Seperti namanya nafil mutlak. Nafil mutlak tidak ada sebab, tidak ada waktunya. Kapan saja kamu mau melaksanakan boleh. Ada sebab, tidak ada sebab, kapan waktunya itu kan boleh salat atau tidak, di situ namanya nafil mutlak. Yang tidak boleh, yang haram dilaksanakan dalam 5 waktu ini, hanya salat yang sebabnya akhir, belakang, atau salat yang tidak ada sebab, tidak ada waktu sama sekali. Hanya 2 jenis salat yang haram, tidak boleh dilaksanakan pada 5 waktu ini. Salat yang pertama, yang sebabnya mutaakhir, sebabnya belakang. Seperti sunat safar, salat istikharah. Nah, sunat istikharah itu namanya apa? Sebabnya mutaakhir, sebabnya belakang. Kenapa? Karena sunnahnya dulu, baru nunggu apa? Istikharahnya atau kejadian hal yang kamu salat istikharah untuk halnya. Nah. Atau salat yang tidak ada sebabnya sama sekali seperti salat nafil mutlak. Hanya 2 salat yang tidak boleh dilaksanakan dalam waktu ini. Katanya faslun, wa 5 awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Ada 5 waktu tidak boleh dilaksanakan salat pada waktu itu kecuali salat yang ada sebab. Artinya sebab yang sebabnya itu kan dahulu atau sebab yang namanya muqarin. Muqarin itu apa? Yang bersamaan dengan salat. Itu boleh dilaksanakan dalam waktu ini. Katanya, wa 5 awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Tidak boleh melaksanakan salat. Berarti 5 waktu ini hukum salat di dalam waktu ini kan seperti nafil mutlak atau sebab belakang atau salat yang sebabnya belakang. Hukum salat ini di dalam waktu ini kan apa hukumnya? Hukumnya haram. Tapi bukan hukumnya haram, artinya makruh. Tapi makruh itu ada 2. Makruh karahat tahrim sama makruh karahat tanzih. Kalau ini namanya makruh karahat tahrim. Berarti hukumnya haram. Hukumnya haram. Salatnya batal. Kalau melaksanakan salat pada waktu ini, salatnya tidak sah. Salatnya batal. Ada 5 waktu yang tidak boleh melaksanakan pada waktu itu. Tidak boleh melaksanakan salat nafil mutlak atau salat yang sebabnya akhir di belakang. Waktu yang pertama, ba'da salati subhi. Setelah melaksanakan salat subuh. Sudah salat subuh, sudah melaksanakan salat subuhnya. Bukan setelah masuk waktu salat subuh. Setelah melaksanakan salat subuh. Berarti sudah selesai salat subuh. Setelahnya sekarang tidak boleh salat nafil mutlak. Tidak boleh salat yang namanya sebab akhir, sebabnya belakang. Setelah melaksanakan salat subuh sampai terbit matahari. Itu waktu yang pertama. Nah, berarti waktu isyraq, waktu terbit matahari. Setelah ini, setelah melaksanakan salat subuh, sudah tidak boleh nafil mutlak. Nah, tapi kalau witir masih boleh. Kenapa? Namanya qadha. Nah, kenapa? Karena witir punya waktu. Kalau di waktunya namanya ada. Kalau sudah lewat waktunya namanya qadha. Berarti boleh di qadha. Ya, boleh dilaksanakan di waktu yang lain. Walaupun waktu itu kan hukumnya haram dilaksanakan salat pada waktu itu. Tapi karena salat ini punya waktu, waktunya sudah keluar. Sekarang mau qadha boleh. Waktu yang pertama setelah melaksanakan salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, wa 'inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi'a qadra rumhin. Pas ketika terbit matahari, sedang terbit matahari, sampai terbitnya itu sudah sempurna, sudah tinggi sepanjang 1 tumpak. Yaitu berapa? 16 menit. Nah, 16 menit. Setelah matahari sudah naik sepanjang, sudah waktunya itu kan 16 menit. Kenapa? Karena ulama mengatakan qadra rumhin,
sekadar sepanjang satu tumpak, itu rumah. Nah, rumah itu apa? Rumah artinya rumah itu apa? Tumpak untuk perang. Kalau dalam ilmu falak mengatakan satu tumpak itu berarti 4 derajat. 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Kan ada matahari kan punya derajat. Derajat pertama, kedua, ketiga. Berarti 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Berarti 4 kali 4, 16. Kalau sudah naik, setelah terbit matahari, sudah terbit sempurna, baru dihitung 16 menit. Nah, sudah tinggi, sudah keluar waktunya. Itu, ya, isyraq waktu itu. Bukan kalau waktu terbit, karena masalah isyraq, salat isyraq itu masih ada khilaf. Isyraq itu apa? Apakah itu salat duha, atau hanya salat khusus yang dilaksanakan ketika terbit matahari? Dua-duanya mengatakan apa? Berarti kalau terbit, berarti sebelumnya. Kalau namanya isyraq, sebelum terbit matahari melaksanakan 2 rakaat. Kenapa? Karena waktu ini kan dilarang melaksanakan salat. Rasul itu kan melarang. Wa 'inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi'a qadra rumh. Wa idza stawat hatta tazul. Ketika matahari di tengah. Di tengah langit. Tegak lurus di tengah sampai geser ke arah barat. Wa 'inda al-istiwa, ketika matahari di tengah langit sampai apa? Sampai tergeser atau ya ke arah timur. Tapi kalau istiwa, namanya istiwa, hanya karena matahari itu kan nggak berhenti. Berarti kita tidak bisa melaksanakan salat pas ketika apa? Matahari di tengah. Karena matahari kan jalan. Kalau ini tengah, ini matahari jalan. Nggak berhenti di sini. Berarti sampai sini berhenti. Enggak. Cuma jalan. Berarti orang mengatakan, kita tidak bisa melaksanakan salat pas waktu itu. Walaupun hanya takbiratul ihram, matahari sudah lewat. Yang haram itu apa? Haram orangnya itu niat saya mau melaksanakan salat ketika matahari di mana? Pas di tengah. Nah, walaupun dia mulai sebelumnya, mulai salat sebelum matahari itu kan di tengah. Nah, ketika matahari di tengah, salatnya batal. Ya, dia niat saya mau melaksanakan salat ketika matahari di tengah. Itu haram. Nah, bukan, masalah duha itu kan ada waktu. Kita bilang yang haram ini hanya 2 salat saja. Nafil mutlak, bukan salat duha, bukan qabliyah, bukan ba'diyah, itu kan nafil mutlak. Orang ini tidak ya duduk, tidak ada pekerjaan, tidak ada tugas, mau apa ya salat 2 rakaat saja. Itu namanya nafil. Kalau duha, qabliyah, ba'diyah itu kapan saja boleh. Kalau niatnya di awal nafil mutlak tanpa dibagi istiwa, tapi pas istiwa dia nambah niat itu kan langsung batal. Pas nambah niat. Nambah niat apa? Taghir Taghir niyah. Ganti jadi salat duha. Tidak ganti, cuma ditambah salat nafil mutlak. Dia mendekati waktu salat takhir. Pas istiwa dia kalian pas istiwa saya nambah ini batal. Kalau dia ketika dari awal salat, dia tidak punya niat saya mau melaksanakan salat nafil mutlak ketika waktu istiwa. Cuman dia salat, dia nggak tahu. Walaupun waktu istiwa, salatnya tetap sah. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk melaksanakan salat pada waktunya. Yang haram ketika dia niat untuk melaksanakan salat pas waktunya, waktu istiwa itu. Itu yang haram, terus salatnya batal. Jadi kalau pas tengah-tengah dia tambah. Dia nambah apa? Itu pas istiwa ini sekarang saya tambah. Salat waktu istiwa. Waktu istiwa di situ. Ya haram, orangnya haram. Ya, salatnya batal. Kalau sebelumnya, kalau dia tidak niat, sebelumnya dia salat 2 rakaat biasa nafil mutlak, tapi tidak ada niat. Ketika waktu itu baru niat, saya melaksanakan salatnya nafil ini ketika istiwa.
Nah, baru. Kenapa? Karena kamu melaksanakan salat yang dilarang, yang haram. Jadi salatnya batal. Jarak dari istiwa ke zawal? Nggak ada caranya. Nggak ada caranya. Setelah zawal langsung zuhur. Iya, langsung zuhur. Kenapa? Masalahnya karena matahari itu kan nggak berhenti. Nah, kan matahari itu kan nggak berhenti di tengah, langsung kan jalan. Nah, karena itu ulama mengatakan kita tidak bisa melaksanakan salat. Mungkin kalau terbit matahari, kan terbit matahari dari mulai terbit sampai selesai terbitnya itu berapa menit? Berarti waktu itu kita bisa melaksanakan salat mungkin 2 rakaat yang ringan. Tapi kalau waktu istiwa, ya waktu istiwa kan cuma sebentar aja, sebentar nggak bisa. Takbiratul ihram kamu takbir Allah Akbar itu sudah zawal. Nah, berarti yang haram itu apa? Haram orangnya itu kan niat melaksanakan salat ketika istiwa. Itu yang haram. Kalau matahari istiwa ketika dia salat, langsung salatnya batal. Wa idza stawat hatta tazul. Wa ba'da salatil asri, setelah melaksanakan salat asar, hatta taghrub asy-syams, sampai terbenam matahari. Setelah melaksanakan asar, bukan setelah masuk waktu asar. Setelah melaksanakan asar. Berarti kalau dia salat asar jam 5, ya setelah itu sudah tidak boleh nafil mutlak. Sebelumnya masih boleh. Kenapa? Karena kamu belum salat asar. Walaupun waktu asar sudah masuk. Wa 'indal ghurubi hatta yatakamal ghurubuha. Waktu yang kelima ketika terbenam matahari sampai terbenam sempurna. Itu tidak boleh dilaksanakan salat ketika waktu itu. Kenapa tidak boleh? Karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, lafaznya itu apa? Rasulullah SAW, la yusalliyanna ahadukum 'inda tulu'is syamsi wala 'inda ghurubiha. Jangan melaksanakan salat ketika terbit matahari atau terbenam. Kenapa? Karena waktu itu orang yang menyembah matahari pas waktunya mereka menyembah matahari. Dalam riwayat yang lain, fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Karena matahari, ulama mengatakan artinya taghrubu baina qarnai syaitan. Matahari itu kan terbenam di antara 2 tanduk setan. Ulama mengatakan artinya orang yang menyembah matahari, berarti yang menjadikan mereka menyembah matahari itu apa? Setan. Maka setan, supaya mereka itu kan menyembah setan, setan itu kan menghadap atau duduk di sebelah timur atau barat ketika terbit matahari atau ketika terbenam, supaya orang yang menyembah matahari dia menghadap kemana? Ke setan dulu. Berarti matahari itu kan terbenam di mana? Di belakang setan. Seperti matahari itu kan terbenam di antara 2 tanduknya. Nah, maka Rasulullah itu kan melarang waktu ini jangan melaksanakan salat. Kenapa? Karena nanti merupai orang yang menyembah matahari. Apa? Iya, ketika terbit atau ketika terbenam. Kalau sudah jamak takbir berasar, berarti sudah masuk waktu asar berarti tidak boleh. Sudah, tidak nafil mutlak namanya mutlak. Tapi kalau seperti qabliyah, ba'diyah masih boleh. Ya, sebab. Nah, karena Rasulullah SAW pernah masuk rumah setelah salat asar, salat 4 rakaat di rumah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah salat apa ini? Maka Rasulullah mengatakan itu qabliyah salat duhur atau ba'diyah salat duhur, karena waktu itu ada tamu, Rasulullah kan sibuk sama tamunya, tidak sempat untuk melaksanakan sunnah, maka dilaksanakan setelah salat asar. Salat ini haram, ulama mengatakan di selain Masjid Al-Haram. Kalau Masjid Al-Haram di Mekah, kapan saja boleh salat, walaupun di waktu yang haram ini. Hanya di Masjid Al-Haram. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya Bani Hashim wal Muttalib, la tamna'unna ahadan shalla fi hadzal masjid min lailin aw nahar. Dalam hadisnya berkata, wahai
Bani Hashim bin Thalib, jangan melarang orang mau salat di masjid ini, baik itu kan siang atau malam. Jangan melarang orang. Nanti ulama mengatakan dilarang ini itu di selain Masjid Al-Haram. Kalau Masjid Al-Haram kapan saja boleh melaksanakan salat.